Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Amma ba'du faqad qala ta'ala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa qul jaa'a al-haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam. Coba perhatikan. Setelah ceramah nanti ada kuis. 3 kuis, 3 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab nanti dikasih hadiah. Ya. Materinya nanti dari isi ceramah, makanya kudu fokus. Ya. Ya. Bapak Ibu, salam itu ada 3. Ya. Salam ada berapa? Pertama, salam yang tidak harus dijawab. Kedua, salam yang wajib dijawab. Ketiga, salam yang kita tidak mau dengar jawabannya. Pertama, salam yang tidak dijawab adalah salamnya imam setelah sholat. Kata imam di depan, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, makmum gak boleh jawab Waalaikumsalam imam. Nggak boleh, batal sholat. Ya, jadi jangan dijawab ya yang makmum. Ini caranya. Kata imam, Assalamualaikum. Kum baru di sini. Warahmatullah. Ini cara salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam salam ke kiri, baru makmum salam. Jadi jangan baru imam Assalamualaikum warahmatullah, makmum langsung Assalamualaikum warahmatullah. Enggak boleh. Gimana caranya? Kalau imam sudah salam ke kiri, baru makmum salam. Nah, itu salam yang tidak dijawab. Kedua, salam yang wajib dijawab. Minimal ada perwakilan. Kayak tadi, kalau ada yang salam, kita wajib jawab. Minimal ada satu perwakilan. Ya, jangan sampai nggak ada yang jawab. Karena kalau ada yang salam, tidak ada yang jawab, hukumnya dosa. Nanti berdosa semua. Yang ketiga, salam yang kita tidak mau dengar. Salam apa? Hah? Salam sama ahli kubur. Nah, makanya kalau mau ke kubur, salam dulu. Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal muslimin wal mu'minin. Nas'alullah lana walakumul afiyah, wa inna insyaallah bikum lahikun. Terus dijawab sama ahli kubur. Waalaikumsalam. Kabur nanti. Ya, makanya kita nggak mau dengar kan, tapi sunnah. Ya, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kirim Al-Fatihah. Itu satu, ingat-ingatin nanti ditanya ya. Yang terhormat semuanya para sesepuh ya, Bapak RT ya, panitia, Bapak Ibu semuanya masih semangat ya? Semangat semua ya? Coba kita sholawat dulu ya. Hafal sholawat nariyah semuanya? Hafal ya? Kita baca sholawat nariyah ya, bareng-bareng. Siapa yang baca nanti dosanya diampuni ya, nanti urusannya dimudahkan, hutangnya dilunasin, dimudahin maksudnya ya. Kita bareng-bareng sholat nariyah ya. 1, 2, 3. Allahumma kamilatan, bareng. Taman ala sayyidina tanhalul bihil uqadu
تقضى وحسن الخواتيم وعلى آله وصحبه لمحات ونفس kulli ma'lumillah. Kenapa dimulai sholawat? Biar barokah. Makanya kita selaku umat Nabi bukan? Umat Nabi Muhammad, kita kudu ada amalan sholawat. Sholawat, kalau sholat niatnya ria, pengen dilihat orang, nggak dapat pahala. Ngaji niatnya ria, pengen dinilai orang, bagus ini, itu nggak dapat pahala. Sodako, puasa, zakat, haji nggak dapat pahala. Tapi khusus untuk sholawat, ria saja dapat pahala. Makanya nih, semua bapak ibu jangan malu bawa tasbih. Mau perempuan nggak apa-apa, bawa tasbih sholawat, minimal sholawatnya sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sehari minimal 1000 gampang. Sambil ngegoreng sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya. Biar apa? Nanti di akhirat diakui sama Nabi. Nah, karena kita ngebahas apa nih? Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj? Ya, kita udah bertahun-tahun sering merayakan Isra Mi'raj atau Isra Mi'raj, ya. Tapi mudah-mudahan tahu intinya. Apa intinya tentang Isra Mi'raj? Salat. Nah, kira-kira ada asarnya enggak? Ada bekasnya enggak nih buat kita? Ya, apa hikmahnya? Nah, kita mulai kaji. Pertama, ini alhamdulillah, ya, kita bisa melaksanakan pengajian. Ya, ini pada hakikatnya pengajian semuanya, Bapak Ibu. Ya. Bukan hanya pengajian, tapi di dalamnya juga ada silaturahmi nih, dari kampung sebelah, masya Allah datang sini, dari jauh-jauh datang sini. Silaturahmi. Apa kata Rasulullah? Siapa yang bersilaturahmi, maka apa katanya? Man ahabba ayyub satalahu fi atharihi wa yunsa'alahu fi rizqihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, panjang umur di sini maksudnya barokah umurnya, dan diluaskan rizkinya, maka sambung Nah, ini silaturahmi, insya Allah semua usia yang panjang, barokah semua, rizkinya diluaskan semua, insya Allah. Dan ini dalam rangka menuntut ilmu. Apa kata Rasulullah? Jadi kita ngutipnya sabda Nabi, hadis. Ya, kalau Nabi sudah ngomong itu wahyu dari Allah, bukan ngarang. Apa katanya? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kita sini majelis cari ilmu, dapat ilmu. Fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Maksudnya apa? Siapa yang di sini tercatat orang yang di jalan Allah, yang mana kalau dalam takdirnya kita wafat, misalkan kita kan nggak tahu Bapak Ibu, ya, ada orang baru habis ngobrol pulang ke rumah, innalillahi, ya. Jadi mati itu bukan hanya syaratnya tua, bukan. Ada yang di kandungan mati, ya, meninggal. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang umur 1, 2, 3 meninggal. Jadi bukan syaratnya tua, saya nggak usah sholat dulu nanti nunggu tua. Mati itu syaratnya bukan tuh. Ya. Jadi masya Allah, kalau kita wafat di sini tercatat orang mati syahid. Nah, insya Allah ini kita ahli syahid semuanya. Jadi makanya kita masya Allah bisa bergerak datang ke majelis ilmu ini karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada sebuah hadis mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitab Allah. Tidaklah seorang itu berkumpul nih di majelis ilmu nih, kata Rasulullah. Ya. Bahkan para malaikat itu terbang nih, Bu. Jadi malaikat pada terbang, ini kita nggak kelihatan, bukan mata zahir. Yang lihat mata zahir, jadi nggak kelihatan malaikat. Kasyaf. Ya. Ketika malaikat pada terbang, ada majelis ilmu, ya ribuan malaikat terbang nih, Bu. Ribuan. Ada satu malaikat ngelihat tuh, ada majelis ilmu, katanya. Halumma, datang. Akhirnya berkeliling semua di sini. Makanya kata Rasulullah apa? Nazalat alaihimus sakinah, nanti kita diberikan ketenangan hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, ini malaikat Bapak Ibu. Ini kita ngelihat di atap ini yang naungin atap ya, Bu ya. Oh, atap yang naungin. Kita duduknya di tikar, di kursi. Ini pandangan mata zahir, Bapak Ibu. Pandangan mata zahir, tapi dalam kacamata iman ini kita semua duduknya di sayap-sayap malaikat semuanya. Ini luar biasa nggak? Lebih hebat dari karpet merah presiden. Ini orang belum paham, biasa aja. Tapi ini masya Allah, duduk di sini sama dengan kita duduk di sayap-sayapnya malaikat. Hebat itu, masya Allah. Dan malaikat Jibril itu, Bu, malaikat Jibril itu punya 600 sayap. Satu sayap dibuka, dari 600, satu sayap dibuka, ini bumi sebelah ketutupan. Malaikat Jibril. Kalau dibuka 600-nya, ini alam semesta ketutupan. Tapi segede gitu malaikat Jibril, masih ada malaikat yang lebih gede lagi. Lebih besar lagi. Malaikat apa? Israfil. Apa tugasnya? Mentiup sangkala. Jadi malaikat Jibril lagi duduk sama Nabi Muhammad begini, Bu. Tiba-tiba datang dua malaikat. Salah satunya siapa? Malaikat Israfil. Tapi beliau berbentuk manusia. Kalau masuk ke bumi nggak muat. Jadi berubah wujud jadi manusia. Malaikat Jibril tahu ini malaikat Israfil. Malaikat Jibril langsung gemeter, Bu. Menggigil. Setelah ngobrol sama Nabi Muhammad, pergi lagi malaikat Israfil, ditanya Nabi Muhammad, Jibril tadi siapa? Dua malaikat apa itu tadi? Itu dua orang yang menyerupai dua orang. Apa malaikat Jibril bilang? Sebenarnya yang buat saya sampai gemeter itu malaikat Israfil. Kenapa? Karena tidaklah malaikat Israfil turun ke bumi kecuali kiamat sudah dekat. Wah, berarti bentar lagi nih. Gimana? Sudah punya bekal belum? Nah, insya Allah kita bekal lah di sini, insya Allah. Di malaikat Jibril, malaikat Israfil kalau udah niup sangkala, kelar kita, Bu. Semua alam semesta ini hancur semua. Nggak ada kehidupan lagi. Nanti dibangkitkan lagi di akhirat. Insya Allah. Jadi malaikat Israfil punya sayap 1200. Kalau Jibril berapa tadi? 600. Malaikat Israfil punya sayap 1200. Satu sayapnya dikepakkan, jadi satu sayapnya dari 1200 itu sama dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Gede apa gede? Oh, gede banget. Gede banget. Gimana ngelihatnya itu? Nggak bisa ya. Nah, bahkan di atas malaikat Israfil ada lagi malaikat yang lebih gede lagi. Punya sayap 2400. Berarti 3 kali lipatnya malaikat Jibril, 2 kali lipatnya malaikat Israfil. Punya sayap 2400. Satu sayapnya dikepakkan setara dengan 1200 sayapnya malaikat Israfil. Gede nggak, Bu? Oh, gede. Malaikat apa namanya? Malaikat Hamalatul Arsy, pemanggul arsy. Malaikat ada, jadi tugas malaikat itu yang manggul arsy. Tugasnya manggul aja. Nah, makanya nanti kita ceritakan step-stepnya nanti di Isra Mi'raj. Kita tadi dibaca juga sama Qori yang suaranya merdu dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah. Nih, kita kaji tafsirnya sedikit.
Ngaji tafsir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil haram. Ya. Maha suci Allah. Jadi di sini menggunakan kalimat maha suci Allah. Kalau maha suci berarti apa? Nggak boleh dikotor. Termasuk mengotori nama Allah adalah kita berbuat musyrik. Naudzubillah, ya. Naudzubillah, kita dijauhkan dari perbuatan musyrik. Di antara perbuatan musyrik adalah apa? Minta kepada selain Allah. Contoh, minta sesuatu sama jin ifrit. Boleh nggak? Minta sesuatu sama kuntil anak, sama kuntil ibu. Ada nggak kuntil ibu? Kuntil bapak ada? Nggak boleh. Ada pohon gede, wah pohon besar, saya minta sesuatu, belikan keamanan, boleh apa enggak bu? Allah, mintanya sama Allah. Jangan takut Allah. Nih diajarin. Biasa orang tua kita dulu bilang kalau lewat jalan ini, nih, kudu misalkan kalau naik motor kudu klakson, tin tin tin. Nah misalkan lewat jalan mana yang katanya angker, misalkan. Atau mungkin suruh ngelempar koin, ya receh, atau suruh ngelempar apa lagi? Rokok. Mulai sekarang nggak usah dilakuin. Dari awal nyalain starter, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa bil. Hafal semua? Ya bareng-bareng. Bismillahi, ayo, tawakkaltu 'ala Allahi, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Udah, Allah. Langsung minta sama Allah. Andaikan di situ di jalan ada jin yang berkuasa, ada Allah. Nama Allah gampang. Ya. Jadi mulai sekarang kuatkan akidah. Ya, kuatkan iman. Jadi jangan ada perasaan yang enggak lagi jalan sendirian. Wah, katanya di sini jalannya angker, kudu permisi dulu. Permisi, minta izin. Nah, enggak boleh. Ya. Enggak usah. Karena yang punya Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah yang Maha Suci menjalankan hambanya. Siapa hamba di sini? Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad ini pilihan Bapak Ibu. Nabi Muhammad kenapa di Isra Mi'rajkan? Karena sebelumnya istri beliau namanya Siti Khadijah itu wafat. Jadi Siti Khadijah itu Bapak Ibu, beliau janda. Kekayaannya itu 1/4 Mekah itu kekayaan beliau semua. Kalau kita mungkin Banten, ya, itu 1/4 kekayaan Banten itu ya punya beliau, misalkan contohnya gitu, punya satu orang, jadi kaya raya. Ya. Nikah sama Nabi, hartanya diinfakkan semua untuk dakwah Nabi, sampai beliau hartanya habis, masya Allah itu. Dan ketika meninggal pun beliau apa? Pernah ngomong sama anaknya, namanya Siti Fatimah. Siapa namanya anaknya? Siti Fatimah. Bilang katanya, wahai anakku Siti Fatimah, sampaikan kepada Nabi Muhammad, karena saya malu, katanya apa? Kalau saya mati nanti, tolong mintakan sorbannya, biar jadi kain kafan saya. Karena hartanya udah habis semua Siti Khadijah ini, karena buat Islam, masya Allah. Ya. Nangis Siti Khadijah. Akhirnya dibilang sama Siti Fatimah, ya saya sampaikan sama ayah. Disampaikan sama Nabi Muhammad, wahai ayah, engkau Nabi, engkau Rasul. Ibu berpesan, katanya kalau wafat nanti tolong sorbannya dijadiin kain kafan. Kata Nabi apa? Jangankan kain kafan, surga saya berikan. Karena Nabi, akhirnya benar ketika beliau wafat, malaikat Jibril turun bawa kain kafan langsung dari surga. Spesial. Jadi kuburnya langsung pakai kain surga. Tapi ketika wafat,
Sedih Nabi karena yang belanya sedikit, sedih. Yang biasa ngebela Siti Khadijah. Kemudian punya paman namanya Abu Thalib, suka ngebela Nabi karena Nabi waktu dakwah di Mekah masih sedikit orang beriman. Nabi bilang, ayo beriman kepada Allah, malahan di apa? Dihina, dicaci maki, dibilang gila lah, ya. Masa Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku tiba-tiba ngaku Nabi gitu. Di sini misalkan Bapak Ibu ada orang sekolah enggak tiba-tiba ngaku Nabi, percaya nggak? Waktu zaman dulu di Mekah Nabi Muhammad baru dikasih wahyu tuh, itu sama keadaan orang Mekah itu nggak percaya. Ini Muhammad baca nggak bisa, nulis nggak bisa, tiba-tiba ngaku Nabi, gimana? Gila kamu, dibilang gila kata. Perjuangan Nabi besar. Nah Nabi ketika itu apa? Dapat perintah sholat. Lagi sholat diapain Bu? Dilempar pakai kotoran onta. Lagi jalan dikalungin pakai apa? Usus onta. Usus onta yang udah jadi bangkai. Perjuangan Nabi begitu. Yang bela siapa? Di antaranya Siti Khadijah dan paman Nabi. Tapi ketika wafat kedua orang itu Nabi sedih. Makanya disebut tahun itu Amul Huzni, tahun kesedihan. Akhirnya apa? Dihibur sama Allah. Diapain? Dihibur. Diajak Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu diantaranya adalah hiburan untuk Nabi. Nah Nabi ketika mau di Isra Mi'raj kan ketemu dulu sama malaikat Jibril, diapain? Dibelah dadanya. Jadi Nabi Muhammad dibelah dadanya sama malaikat Jibril. Diambil hatinya, dicuci sama air Zam-Zam. Nih, ada yang pernah minum air Zam-Zam? Pernah ya? Minum langsung di sana, di Mekah. Ya, semoga nanti ini diberi kesempatan untuk ke Mekah ke Madinah semuanya. Amin. Niat. Ya, nabung aja, walaupun nabung 1.000, nabung aja dulu. Gak apa-apa. Mungkin nanti nabung 1.000, tiba-tiba ada rezeki lebih, rezeki layak kasih, rezeki yang enggak diduga-duga. Nah, dapat aja. Alhamdulillah, saya pribadi sudah haji 2 kali. Alhamdulillah, enggak pakai duit pribadi ya. Tapi ada yang ngasih. Alhamdulillah. Umroh udah nggak kehitung kalau umroh. Anda tinggal di Mekah sempat. Ya, tinggal di Mekah 2 tahun setengah. Alhamdulillah. Jadi rizki itu nggak diduga Bu. Yang penting kita usaha dulu, minta sama Allah, nanti Allah yang kasih. Yakin, kudu yakin. Nih, kalau nggak yakin susah. Di rizki itu bukan perkara kita yang ngatur, enggak. Ya. Orang yang meninggal, orang yang wafat, rizkinya habis tuh. Ya, definisinya ya. Orang yang sudah wafat atau sudah meninggal berarti rizkinya habis. Kalau masih hidup berarti rizkinya masih jangan takut. Ini ada kisah sedikit masalah rizki ini biar semangat. Ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini hijrah sama Nabi ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah hijrah. Pergi dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah itu dianiaya terus sama orang-orang kafir. Pindah ke Madinah. Ke Madinah nggak bawa harta apa-apa. Padahal beliau di Mekahnya orang kaya, pengusaha sukses. Ya. Pergi ke Madinah cuma bawa baju doang, baju. Nah, ketika datang ke Madinah, banyak saudaranya yang orang Islam bilang apa? Wahai Abdurrahman bin Auf, ini saya berikan harta. Ya, silakan kamu berusaha, buat usaha. Kata Abdurrahman bin Auf apa coba? Saya nggak bawa harta, tunjukkan saya pasar. Apa? Tunjukkan saya pasar. Ngapain? Mau jualan. Ada yang jualan di pasar ini. Ada yang jualan, nanti insya Allah barokah yang jualan. Ya, laku semuanya jualan ini. Jadi Abdurrahman bin Auf jualan di pasar sampai beliau kaya raya. Kaya raya lagi. Nah, ketika kaya raya, Nabi pernah bilang, orang kaya dan orang miskin nanti masuk surganya bedanya 500 tahun. Jadi orang miskin dulu, jadi berbahagia loh orang-orang miskin. Ini surganya lebih dulu, ya kita jangan minder jadi orang miskin. Ya. Jadi orang miskin masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Karena orang kaya dihisap hartanya, ini dihisap semua. Insyaallah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf sedih. Masa saya masuk surganya lambat,
saya nggak mau. Akhirnya apa? Ya, kejadian di Madinah ada apa namanya kebun kurma, semua petani kurma di Madinah hasilnya busuk tuh. Pokoknya busuk, nggak bisa dimakan, busuk nggak bisa dimakan. Ya, oke, kata Abdurrahman bin Auf, wahai petani Madinah, petani kurma, sini kurmanya bawa ke rumah saya, masukkan ke gudang saya beli harganya 2 kali lipat. Ayo, masukkan. Untung akhirnya. Ini apa namanya petani Madinah? Yang merasa apa? Yang seharusnya rugi justru untung 2 kali lipat. Akhirnya setelah dibeli, hartanya Abdurrahman bin Auf gara-gara ngebeli semua kurma yang busuk itu dengan harga 2 kali lipat, beliau jatuh miskin seketika. Hartanya habis. Insya Allah. Tapi apa? Selang beberapa hari, Bapak Ibu sekalian, ada kafilah. Kafilah itu rombongan dari negeri Maghrib. Maghrib itu Maroko. Datang kafilah dari Maroko, kelompok. Ngedatangin siapa? Nyari apa? Nyari kurma busuk. Akhirnya ketemulah Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, kata kafilah tadi, katanya engkau punya persediaan kurma busuk. Di daerah kami Maroko sedang dilanda penyakit, mungkin kalau sekarang kayak corona gitu ya. Lagi dilanda penyakit menular dan obatnya cuma kurma busuk. Raja kami minta beli dengan harga segini. Setelah dihitung-hitung, ibu semua, bapak, harga kurma yang mau dibeli sama kafilah tadi harganya 4 kali lipat. Akhirnya Abdurrahman bin Auf yang tadinya miskin jadi kaya lagi 4 kali lipat. Insya Allah. Ini hujan ya, Bu ya? Ngau, berteduh. Silakan, Bu, berteduh. Ini hujan. Masuk boleh. Sambil dilanjut, Bu ya. Ada cerita lagi, satu lagi tentang rezeki. Kita ini paham fikihnya, Bapak Ibu, menganut pemahamannya madhab Imam Syafi'i. Ini aku udah paham nih. Kalau ditanya, kita ibadahnya ikutin siapa madhabnya? Madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, Bu, cerdasnya luar biasa. Hafal Quran usia 7 tahun, yang hafal ribuan hadis usia 9 tahun. Dia orang pilihan. Imam Syafi'i itu orang pilihan. Akhirnya apa? Imam Syafi'i waktu masih usia belasan tahun ngaji sama Imam Malik. Gurunya namanya Imam Malik. Beliau pernah berdebat, berbeda pendapat. Apa katanya? Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, rizki itu diraih tanpa usaha juga dapat. Kata siapa? Imam Malik. Tapi kata Imam Syafi'i apa? Oh enggak, guru, pokoknya rizki itu saya kudu usaha. Kalau enggak usaha saya nggak bisa ini dapat duit, nggak bisa dapat rizki. Nah, ini tingkatan keimanan, Bapak Ibu semua. Karena ini Imam Syafi'i masih kecil, dia pikirannya masih seperti itu, masih tingkatan sebab, sedangkan Imam Malik namanya tingkatan tajrid. Nah, akhirnya apa? Ketika Imam Syafi'i pergi dari rumahnya itu, pulang, pamitan karena sudah selesai pelajarannya, ya. Ketika Imam Syafi'i pulang, ternyata apa? Ada petani kurma lagi panen kurma. Nah, petani kurma itu apa? Ya, lagi panen kurma, datanglah Imam Syafi'i ke situ, ya. Ngebantuin. Setelah ngebantuin panen, ternyata dikasih upah kurma 1 keranjang. Senang Imam Syafi'i, akhirnya ngomong, oh bener nih, andaikan saya tidak membantu petani kurma ini manen, saya nggak dapat ini kurma.